Jadi kalau di atas 200 hijrah ini tidak disebut dengan nama yang akan saya sebutkan nanti. Udah sebut sini? Pelan-pelan. Lihat sini. Batasnya 200 hijrah. Jadi sampai 200 hijrah ada 4 bintang ulama utama yang mengumpulkan ajaran Nabi dari para sahabat, termasuk dari para tabi'in, dikumpulkan jadi satu sebagai acuan untuk kita setelahnya. Kalau Anda belajar dari orang-orang ini, maaf ya, 200 hijrah ini yang baru atau yang dulu? Sekarang atau yang lampau? Lampau. Sekarang tahun berapa? 1438. Berarti kisaran 1200 tahun yang lalu kan? 1238. Sesuatu yang sekarang disebut dengan khalaf namanya. Yang dulu disebut dengan salaf. Jelas di sini? Ya, dulu yang lampau disebut dengan apa? Salaf. Ingat, generasi ulama salaf yang disepakati oleh ulama, nggak ada yang beda di sini. Ingat, kalau Anda beda, yang salah Anda, bukan ulama yang salah. Jelas ya? Generasi salaf yang diakui punya turunan sampai menghimpun petunjuk Rasulullah itu dibatasi sampai 200 hijrah. Ya, karena nanti setelah lewat ke situ banyak kejadian-kejadian terjadi bisa memengaruhi unsur tulisannya. Baik. Nah, ada generasi orang-orang ini salaf namanya, ya, generasi yang lampau. Baik, mereka baik tidak? Saya ulang, orang-orang ini baik tidak? Baik, dekat dengan Allah, tahu petunjuk Rasulullah. Baik, sifat baik yang menjadikan dekat dengan Allah disebut dengan saleh. Saleh, maka muncul istilah salafus saleh. Jelas sampai sini? Baik, muncul istilah salafus saleh. Jadi para ulama-ulama di masa lampau yang punya kedekatan dengan Allah, yang belajar runtutan ilmu sampai Rasulullah melalui orang-orang ini. Salaf, orangnya baik, dekat dengan Allah disebut saleh, maka salafus saleh. Di antara salafus saleh itu ada 4 yang paling utama. Ada 4 bintangnya. Ya. Siapa di antaranya? Kita turunkan. Ini. Wah, pelan-pelan. 1, Abu Hanifah, ya, atau Nu'man bin Bashir, yang lahir tahun 80 hijrah, wafat tahun 150 hijrah. Ya, maaf, kalau dilihatnya dari batas kelahiran ya, dari batas kelahiran. 80 hijrah masuk 200 hijrah tidak? Masuk. Berarti ini masuk dari ulama salafus saleh. Jelas di sini? Pelan-pelan. Selanjutnya, Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas, beliau lahir 93 hijrah dan ini tidak pernah meninggalkan Madinah. Ya, selalu di Madinah dari lahir sampai wafatnya 179 hijrah. Dia tidak pernah meninggalkan Madinah sampai dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Baik, 93 hijrah itu masuk dalam kisaran 200 hijrah? Masuk. Masa ini juga bagian dari salafus saleh. Ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kakek ketiganya Asy-Syafi'i. Lahir 150 hijrah, lahirnya di Gaza, wafatnya di Mesir, ya, di Gaza. Baik, 150 hijrah masuk dalam kisaran tadi? Masuk ya, maka beliau pun salafus saleh. Ya. Kemudian yang keempat ini Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 164 hijrah, masuk dalam kisaran ya? Masuk, ini pun salafus saleh. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan ya, perhatikan. 4 ulama ini punya keunggulan dibanding ulama yang lainnya karena selain menghafal dengan ingatannya yang sangat kuat, juga menuliskan semua tuntunan-tuntunan tadi di kitab mereka. Ya. Jadi jalur kita kalau ingin belajar, misal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi ini, ya. Kalau Anda ingin belajar Al-Quran dan Sunnah, ya, mustahil Anda keluar dari ajaran yang dibawa oleh 4 ulama ini. Pasti akan lewat sini. Ya. Baik, saya mau katakan begini, pelan-pelan, perhatikan. Ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah SAW. Baik, Sunnah dari siapa asalnya? Rasul. Saya mau tanya, pernah ketemu Rasul? Di mimpi? Mimpi aja belum pernah. Bagaimana bisa mengambilnya? Maka Anda harus mengambil dari orang-orang yang mengkodifikasikan sumber dari Nabi itu yang bisa kita terima sampai sekarang. Dari mana sumbernya? Semua turunan ini berasal dari sini, ya kan? Ini sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in kemudian menuliskan, ada generasi tadi, bintangnya yang 4 ini. Jadi mustahil ada orang-orang yang langsung belajar dari Rasul kecuali lewat yang 4 ini. Jelas di sini? Baik.
Nah, semua 4 ulama besar ini dengan segala keistimewaannya, insya Allah kami punya nanti koleksinya dari 4 ini, menerangkan perjalanan hidup mereka sampai bagaimana mereka belajar, sampai kekuatan hafalannya, sampai karya-karyanya. Ya, dan setiap edisi satu kitab khusus. Ya, kalau Anda mau baca saya pinjamkan, insya Allah boleh, berbahasa Arab. Ya, baik. Ini 4 ulama ini menuliskan semua kumpulan-kumpulan pelajaran yang tersambung pada Nabi dengan jalan yang terang. Ya. Jalan, ya, kan kita mau belajar ke Nabi lewat ini ya. Ini yang paling terang jalannya. Jalan yang terang yang menyampaikan pada tujuan itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Wah, ini di bahasa kita ya. Tolong fokus di sini. Ya. Jadi ketika orang-orang ini menjadi acuan kita untuk belajar, membawa semua yang berasal dari Nabi, maka ajaran-ajaran yang dari Nabi ini yang dihimpun lewat mereka disebut dengan manhaj namanya. Ya, manhaj ini. Tadi orang-orang ini disebut dengan apa? Masih ingat? Salaf kan? Maka di sini ada istilah manhaj salaf. Ya. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya, sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah SAW, maka orangnya disebut dengan salafi. Tambah i di ujungnya. Ya. Jadi kalau mengikutkan orang pada sesuatu tertentu, gampang. Kalimat ujungnya ganti dengan i. Indonesia itu negara. Orang Indonesia diikutkan ke Indonesianya, a-nya ganti pakai i. Indonesia jadi Indonesia. Baik. Malaysia. Malaysia. Amerika. Ameriki. Filipina, Tunis, Tunisi, Aljazair, Aljazairi. Masya Allah, gampang ya. Yang bekas-bekas, bukan, itu jangan ngarang ya. Baik. Baik. Sekarang lihat, salaf ini ulama-ulama ini, ya, termasuk yang sezaman dengannya. Manhajnya kita ikuti, maka saat diikuti tambah i di ujungnya, salafi. Kalau maaf, yang mengikuti ini, yang belajar ini 1 orang atau 2 orang? Banyak orang. Kalau banyak gampang, rumusnya mudah sekali. Bahasa Arab itu gampang, tinggal tambah un di depan, di ujungnya. Un. Muslim 1 orang. Kalau banyak kan? Muslimun. Mukmin? Mukminun. Shaim? Gampang. Ya, shaim laki-laki. Kalau perempuan tambah di ujungnya. Shaimah perempuan. Kalau banyak kan? Shaimun. Salafi 1 orang. Kalau banyak kan? Salafiyun. Jadi orang-orang yang belajar dari runtutan ini seluruhnya itu pasti salafi. Mustahil ada yang bukan salafi. Di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Ya. Bapak salafi ya? Bukan Pak, saya Doni. Iya, nama Bapak Doni, ya. Cuma Bapak pasti ambil jalur ini, pasti nih. Pasti gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang tidak salafi, pasti salafi. Dan jangan juga mengatakan kepada orang, wah ini manhajnya bukan salaf nih. Lalu apa? Ustadz Adi kayaknya bukan salaf nih. Lalu apa? Memang bukan gitu kan? Cuman manhaj yang saya ambil, orangnya bukan salaf, saya Adi gitu kan? Nah cuma nilai yang dipraktekkan pasti ini, gak mungkin bukan salaf, pasti ini. Ya. Kalau bukan salaf berarti bukan mengambil tersambung dengan Nabi. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendengar istilah-istilah salafi, salafiyun, salaf, itu pertama tidak usah juga alergi dengan kalimat itu. Yang kedua tidak usah mengklaim satu dengan yang lainnya, ini salafi, ini bukan. Ini persoalan yang muncul pada saat ini. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, sekarang perhatikan. Tadi semua tuntunan dari Nabi yang disampaikan oleh 4 orang ini dituliskan pelan-pelan. Disebut apa? Manhajnya. Nah, sekarang saya agak cepat. Tuntunan dari Nabi, manhaj tadi, ya, awas hati-hati ya. Ini dahsyat, saking dahsyatnya bisa mati, bisa nyala, bisa mati, bisa nyala ya. Tuntunan dari Nabi yang disebut manhaj itu punya 2 sifat. Ini sering saya tegaskan kalimat ini. Sifat pertama, hanya 1 dalil, 1 contoh. 1 dalil, 1 contoh. Misal, paling gampang, An-Nasai nomor hadis 886. Ini sering saya contohkan. Saat Anda mengangkat tangan begini, bertakbir, kemudian setelah itu Anda ingin meletakkannya di dada, kalimat hadisnya langsung fawadha'a, maka cepat letakkan, langsung, langsung, tidak ada jeda. Begitu diangkat, langsung letakkan.
dalilnya cuma satu dan contohnya pun satu seketika. Ya, telapak yang kanan menutup punggung yang kiri, seketika langsung angkat. Nah, ini kalau dalilnya satu, contohnya satu, maka manhaj ini dinilai oleh para ulama bisa dikerjakan oleh siapapun di kesempatan manapun.